Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi bersama saya Bintang di channel Bintang Gamers SD. Dan hari ini kita bakal ngebahas updatean terbaru di Minecraft Bedrock Edition teman-teman. Jadi ini sekarang updatean 1.19.20 dan ini official ya teman-teman. Ini versi officialnya dan bukan versi betanya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu teman-teman, ada fitur baru. Menambahkan layar buat dunia baru yang diperbaharui di Nintendo Switch. Ya, ini sih buat Nintendo Switch. Jadi kayaknya layar yang diperbaharui itu mirip-mirip yang kayak di Bedrock yang lain ya teman-teman. Tapi nggak tahu juga sih, soalnya saya nggak punya Nintendo Switch. Perubahan. Menambahkan dukungan untuk klik tengah mouse di iOS. Nah, kalau di apa namanya Android kan bisa klik tengah pakai mouse-nya ya kan. Nah, kalau di iOS sekarang udah ditambahin lagi guys. Klik tengah itu yang biasa buat ngambil ngambil blok gini nih. Ini aku klik tengah nih pakai mouse nih ya teman-teman. Zombie sekarang memiliki kesempatan 10% untuk dapat mendobrak pintu pada kesulitan hard. Nah, ini sih ya normal. Ini MCPI gini ini artinya bug ya teman-teman. Ini bugnya udah diperbaiki. Menerapkan seni layar dan pesan kesalahan marketplace baru. Jadi kalau misalnya marketplace-nya ada error gitu, dia kayaknya ada gambar barunya teman-teman. Tapi aku belum ngeliat ya, karena aku belum ngeliat errornya gimana. Batas waktu saat menghubungkan ke game multi pemain telah dikurangi dari 180 menjadi 90 detik. Nah, jadi kalau kita misalnya masuk server atau apa gitu ya, atau word orang, tapi nggak masuk-masuk selama 180 detik, dulu tuh jadinya time out ya. Jadi kita keluar gitu, tapi sekarang udah jadi 90 detik doang guys. Ininya, pengaturannya ya. Selanjutnya, di pad kiri sekarang dapat lagi ditekan untuk memindahkan kursor ke kiri di menu MCPI bla 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 bla. Ini bug juga, ini bug lagi. Ini bug pada controller ya, teman-teman. Lanjut lagi, efek instant potion tipe arrow tidak lagi dapat diterapkan pada monster dan pemain yang mati. Track musik So Below sekarang diputar di Basalt Data. Ini bug juga ya, teman-teman. Mendesain ulang saklar-saklar menu untuk memudahkan membedakan antara status aktif dan non-aktif. Nah, selanjutnya ada perbaikan, teman-teman. Sebenarnya yang perbaikan ini banyak ya. Cuman ya rata-rata mirip-mirip. Jadi makanya aku cuma nulis gitu doang perbaikan tentang beberapa bug-bug yang bisa mengakibatkan crash. Soalnya ya perbaikannya tentang bug-bug gitu, guys. Perbaikan bug, perbaikan yang bisa bikin nge-crash gitu aja. Gameplay. Gameplay juga ada banyak, tapi cuman aku tulis segini doang. Soalnya kalau aku tulis semuanya itu banyak sekali, guys. Dan salah satu yang penting aja nih aku tulis. Kalian kalau mau lihat fullnya, bisa di Minecraft netnya langsung ya, teman-teman. Wandering Trader spawning sekarang cocok dengan edisi Java. Nah, ini bug nih ya. Nggak tahu bug atau emang di-update. Soalnya kalau versi Bedrock itu, Wandering Trader itu bisa nge-spawn kayak di air, guys. Kan nggak lucu kita lagi di goa gitu kan. Tiba-tiba muncul. Kan aneh, Kak. Sekarang udah samain versi Java. Mobs. Nah, ini untuk mobsnya. Beruang kutub tidak lagi panik saat diserang ya. Normal sih. Karena beruang kutub masa panik kalau dipukul harusnya kan ngelawan ya. Kecebong yang jatuh saat di darat sekarang lebih cocok dengan edisi Java dan kecepatan ikan. Maksudnya itu mungkin kecepatan gerak ikan yang lompat-lompat kalau lagi di ini ya di darat gini ya teman-teman. Piglin sekarang akan berhenti menyerang jika pemain memakai gold armor. Nah, ini bug juga teman-teman. Penduduk desa zombie pengangguran tidak lagi dapat mengendarai kereta tambang atau perahu. Ini bukan tidak lagi dapat ya, tapi tidak lagi tidak dapat yang benar itu teman-teman. Terjemahannya, ini salah terjemahannya aku ya. Tidak lagi tidak dapat mengendarai kereta tambang atau perahu. Ravager sekarang mampu menghancurkan mangrove leaf, azalea leaf, cave vines, drip leaf, spore blossom, dan hanging roots. Kalau di versi Bedrock itu Ravager bisa ngancurin banyak blok ya teman-teman. Kalau di versi Java itu leaf aja sama ini, sama kayak crops gitu. Jadi kayak bahan pangan yang bisa ditanam gitu teman-teman. Harusnya sih Java dapat parity gini ya, bagus sebenarnya. LA sekarang dapat mengambil dan menjatuhkan item pada pemiliknya saat berada di perahu. LA sekarang selalu dapat mengambil blok scaffolding yang dijatuhkan. Nah, kalau ini tuh bugnya tuh gini teman-teman.
Jadi kalau misalnya ya kita kasih si ally itu scaffolding, nah habis itu kita pasang gini, kita hancurin, plek. Nah, kan itu ngedrop ya, yang paling bawah biasanya ngedrop kalau survival. Nah, ally-nya itu cuma ngambil yang paling bawah, yang sisanya nggak diambil. Nah, sekarang udah bisa diambil lagi sama ally, teman-teman. Tadi sampai mana? Ah, ini ya. Ally sekarang berhenti menari dengan benar saat musik dari jukebox berakhir. Ally sekarang melihat target seperti pemain. Ini berarti kalau dia lagi jalan-jalan gitu mungkin dia ngelihat entitas kita gitu teman-teman. Ikan tidak goyang lagi saat ditempatkan di blok air yang terisolasi. Mungkin kayak cuma satu blok gini gitu. Habis itu ikan isi mungkin dia jadi kayak goyang-goyang teman-teman. Warden sekarang dapat mendeteksi pemain yang menyelinap di atas cook sensor. Nah, ini bug juga. Jadi, bugnya itu tuh gini, teman-teman. Kita pasang gini nih, pasang gini. Nah, ini kan jalan. Nah, ini kan kita menyelinap gini. Walaupun kita menyelinap, kalau di atas kan ini tetap bunyi ya, teman-teman. Tuh, tetap bunyi. Tuh, tetap kayak gini. Tapi waktu itu Warden nggak bisa deteksi. Kalau dari penjelasan bug ini sekarang udah bisa mendeteksi teman-teman. Soalnya kan nyala ya. Jadi ya normal, pasti bisa. Warden sekarang dapat membiarkan dirinya jatuh hingga 20 blok, bukan hanya 3. Nah, ini kacau teman-teman. Ini sangat ini sih keren tapi kacau juga. Karena kalau coba kita lagi nambang ya kan enak-enak gitu. Nah, habis itu Warden ngejar. Nah, akhirnya kita ini jatuh ke tempat yang lebih dalam gitu ya, biar wardennya nggak ikutan jatuh. Dia yang bisa ngejatuhin diri. Habis itu langsung mukul kita. Kan itu tambah ngeri teman-teman ya. Lei sekarang dapat mengambil potongan armor dengan daya tahan yang berbeda dari yang mereka pegang. Jadi misalnya dia ngambil armor yang daya tahannya 300-an, nah dia kita kasih lagi armor yang daya tahannya lebih rendah, contoh kayak 100 udah bisa diambil sekarang teman-teman. Blocks menghapus kayu dari nama papan kayu mangrove, tangga, dan lembaran. Lembaran tuh apa ya namanya? Lupa. Oh ya, stripped, terjemahan dari stripped ya kalau nggak salah ya ini. Ini udah mau malam. Tak ganti dulu jadi siang lagi teman-teman. Tim set day. Akar mangrove berlumpur sekarang dapat ditempatkan menyamping. Sebelumnya cuman kayak apa tuh namanya ya? Diri doang. Jadi bentuknya nggak nyamping gitu. Sekarang udah bisa teman-teman. End portal frame block sekarang bernama end portal frame, bukan end portal. Jadi ada bug. Gini nih. Nah, end portal frame. Yang bener tuh gini teman-teman, namanya frame. Kalau end portalnya sendiri itu portalnya teman-teman. Portalnya yang di tengah-tengah itu namanya end portal teman-teman. Lanjut lagi, block amethyst telah diubah namanya menjadi block of amethyst. Ini sih cuman penyesuaian nama ya. Nih. Jadi sebelumnya itu amethyst block, sekarang jadi block of amethyst teman-teman. Api unggun sekali lagi dapat ditumpuk dengan benar. Ini mungkin di stack ya. Lonceng tidak bisa lagi terbakar atau dihancurkan oleh api. Kita coba ini bel. Tapi gimana ya? Agak bingung juga. Soalnya lonceng tengahnya kan ini. Tengahnya itu gold. Tapi atasnya kayu. Jadi kalau nggak kebakar tuh agak aneh. Minimal ininya harus diganti juga sih kalau kata aku teksturnya gitu. Jadi agak lebih nyambung teman-teman. Mangrove dan daun azalea tidak lagi menghambat pertumbuhan pohon. Nah, ini jadi kalau misalnya kita naruh daun mangrove atau daun azalea, kita taruh di sapling gitu, kita kasih yang buat numbuhin ya, bone meal, dia malah jadi nggak tumbuh teman-teman, jadi kayak ke cancel gitu. Kalau aku lihat dari ininya, dari errornya teman-teman. Slug sensor sekarang mendeteksi ledakan creeper dengan frekuensi 15. Ini juga berlaku pada end crystal ya teman-teman. End crystal, TNT, sama sekarang creeper juga ledakannya 15. Jadi yang paling tinggi teman-teman. Nah, yang terakhir yang aku tulis yang penting-penting, XP Skull Catalyze berkurang dari 20 menjadi 5. Ini sih di nerf ya, tapi ya normal juga sih. Kalau kita dapatnya 20 ya itu kita kayak untung banget teman-teman, cuman ngebreak ginian doang. Sekarang ini kalau di break cuman ngasih 5 doang, nggak 20 teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya segitu dulu aja penjelasan tentang update official terbaru. Jadi di update official ini ya banyaknya sih rata-rata ini perbaikan bug teman-teman. Nah sebenarnya kalau aku tulis semua itu bisa panjang banget penjelasannya. Cuman itu kalian pasti bosan. Sedangkan aku
aku ngejelasin gini aja ya, udah lebih dari 8 menit, teman-teman. Kalau aku tulis semua, itu kalian bisa bosen. Jadi kalian kalau mau lihat lebih jelasnya, kalian bisa lihat di minecraft.net ya. Itu kalian terjemahin aja. Nah, kalian bisa lihat pembaharuannya sendiri. Soalnya rata-rata ya, apalagi yang tadi bagian crash ini ya, teman-teman. Bagian crash ini tuh mirip-mirip. Nih, perbaikan ini jadi kayak ada crash. Kalau kita mencet apa crash, kita ngelakuin apa crash tuh mirip-mirip, teman-teman, penjelasannya. Jadi, saya cuman langsung saya ini aja buletin. Jadi begini, teman-teman. Ininya ya, intisarinya ya. Oke teman-teman, sepertinya segitu dulu aja video saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.